Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karina Dulatu Nasihan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu El Nino dan La Nina dan bagaimana penyebabnya serta bagaimana dampaknya. Pertama-tama kita akan masuk ke definisi El Nino dan La Nina terlebih dahulu. El Nino dan La Nina merupakan satu gejala yang menunjukkan adanya perubahan pada iklim di bumi. Dan sekarang kita akan masuk yang pertama, yaitu El Nino. El Nino adalah kejadian di mana suhu air laut yang ada di Samudra Pasifik memanas di atas rata-rata suhu normal. Angin pesat yang lebih lemah menyebabkan air hangat kembali mengalir ke Amerika sehingga lebih sedikit air dingin naik ke permukaan. Oh ya, jadi bagaimana sih El Nino ini bisa terjadi? Terjadinya El Nino disebabkan oleh meningkatnya suhu perairan di Pasifik Timur dan Tengah yang mengakibatkan meningkatnya suhu dan kelembapan pada atmosfer yang berada di atasnya. Dan di mana peristiwa ini menyebabkan pembentukan awan yang juga meningkatkan curah hujan pada kawasan tersebut dan juga mengakibatkan tekanan udara pada barat Samudra Pasifik yang menghambat pertumbuhan awan di laut Indonesia sebagian timur yang membuat curah hujan menurun secara tidak normal di beberapa wilayah di Indonesia. Jadi seperti itulah kenapa El Nino ini dapat terjadi. Dan selanjutnya pengaruh El Nino terhadap Indonesia ini apa sih? Jadi seperti dampaknya pada Indonesia itu apa gitu. Pengaruh El Nino terhadap Indonesia pada umumnya adalah membuat suhu permukaan air laut di sekitar Indonesia menurun yang berakibat pada berkurangnya pembentukan awan yang membuat curah hujan menurun. Namun kandungan klorofil pada lautan Indonesia meningkat. Kandungan klorofil yang meningkat berarti meningkatkan pasokan makanan di lautan Indonesia yang tentunya meningkatkan jumlah ikan yang ada di sekitar perairan Indonesia. Jadi penyebab El Nino ini bisa dengan meningkatnya jumlah ikan yang ada di perairan Indonesia seperti itu. Oke, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu La Nina. Apa sih La Nina itu? La Nina adalah peristiwa turunnya suhu air laut di Samudra Pasifik di bawah suhu rata-rata sekitarnya. Saat La Nina, angin berhembus lebih kencang dari biasanya di sepanjang khatulistiwa di atas Samudra Pasifik, dari Amerika Selatan menuju Asia. Angin pesat ini membuat air hangat berkumpul di lepas pantai Asia, sehingga menaikkan permukaan air laut. Sementara di sisi timur, dekat Amerika, kondisi itu menyebabkan air dingin naik ke permukaan. Begitu. Nah, apa yang menyebabkan bisa terjadinya La Nina nih? Nah, jadi seperti ini. La Nina disebabkan oleh suhu permukaan laut pada bagian barat dan timur Pasifik yang menjadi lebih tinggi daripada biasanya. Kejadian tersebut menyebabkan tekanan udara pada ekuator Pasifik Barat menurun yang mendorong pembentukan awan berlebihan dan menyebabkan curah hujan tinggi pada daerah yang terdampak. Dampak lainnya dari La Nina adalah meningkatnya curah hujan di wilayah Pasifik Ekuatorial Barat yang di mana Indonesia termasuk di dalamnya. Dan La Nina ini membuat cuaca cenderung menjadi hangat dan lebih lembab. Fenomena La Nina yang meningkatkan curah hujan membuat cuaca pada musim kemarau Indonesia menjadi lebih basah. La Nina akan sangat terasa dampaknya bagi kota dan daerah yang tidak mempunyai resapan air yang bagus. Contohnya kalau di Indonesia ini Jakarta begitu ya. Di mana hujan yang terjadi selama beberapa jam sudah cukup untuk membuat Jakarta tergenang banjir. La Nina juga terasa di beberapa kota dan daerah di Indonesia seperti ada di Solo, Banjarnegara, Wonogiri, Cilacap, dan yang lainnya yang akan membuat potensi banjir dan longsor di daerah tersebut terus meningkat. Dan adanya dampak lain dari La Nina yaitu dampak terhadap kesehatan, yaitu yang meningkat sering dengan tingginya potensi bencana alam seperti banjir
dan tanah longsor. Banyaknya penyakit-penyakit menular seperti waterborne disease, yaitu penyakit yang terbawa air seperti diare, demam, tipus, kolera, disentri, leptospirosis, dan hepatitis A. Perlu diwaspadai terutama pada daerah-daerah yang rawan banjir. Sementara dampak La Nina terhadap nelayan adalah berkurangnya tangkapan ikan yang dikarenakan kurangnya kandungan klorofil yang merupakan makanan ikan di lautan. Dan dampak bagi petani negatif dan positifnya ada nih, yaitu yang pertama ada dampak negatifnya adalah banjir yang mengancam persawahan dan kebun, sedangkan positifnya adalah kondisi pengairan pada lahan pertanian akan tetap basah dikarenakan hujan tetap turun meskipun pada musim kemarau. Pada sektor pertanian, dampak fenomena La Nina bisa berdampak positif atau negatif. Dampak negatif adalah bisa terdapat kerugian material karena banjir di lahan pertanian, sedangkan dampak positif pada sektor pertanian adalah areal persawahan tidak perlu khawatir mengenai permasalahan pengairan pada musim kemarau karena ketersediaan air masih tercukupi dengan adanya hujan yang masih turun dengan lebatnya. Jadi seperti itu video singkat penjelasan El Nino dan La Nina dan bagaimana penyebabnya serta bagaimana dampaknya. Dan kalau dilihat dari ini, El Nino dan La Nina itu berbanding terbalik ya. Jadi kalau di El Nino itu ikan semakin banyak, tapi di La Nina itu kita kekurangan ikan gitu. Jadi seperti itu. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.